Cukup lengkap, jelas, dan ini satu-satunya. Dan ini merupakan clue yang aku dapetin dari pihak Alma. Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku, Savana Putri. Seperti biasa, kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Dan beasiswa kali ini yakni beasiswa yang ditunggu-tunggu, yakni Korea National University of Art atau beasiswa AMA Scholarship 2023 di KIART Korea. Oke, kita langsung saja mulai ke videonya. Oke guys, jadi kalian juga harus tahu bahwa University of Art ini merupakan universitas ini didirikan pada tahun 1993 oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea sebagai satu-satunya universitas seni nasional dengan tujuan untuk menjadi lembaga terkemuka yang mengembangkan para seniman yang ada. Nah, universitas ini memiliki 26 departemen di 6 sekolah, diantaranya sekolah musik, drama, film, TV dan multimedia, tari, seni visual, dan juga seni tradisional Korea. Nah, ada pun untuk jenjang yang ditawarkan pada beasiswa ini, yakni sarjana dan pascasarjana. Dan untuk program studi beasiswa amanya ini masih belum ditentukan, jadi kalian bisa lihat di application guideline-nya. Lalu untuk institusi penyelenggara beasiswa KIART AMA Scholarship ini yakni Korea National University of Art. Dan sekarang kita masuk ke persyaratan beasiswa amanya. Pertama, hanya yang memiliki kewarganegaraan penerima di OECD yang dapat mendaftar termasuk warga negara Indonesia. Jadi tenang aja, kita sebagai warga negara Indonesia bisa daftar untuk beasiswa ini. Lalu yang kedua, pendaftar harus telah menyelesaikan atau diharapkan telah menyelesaikan pendidikan menengah atau program sarjana sebelum masuk ke KIART. Lalu yang ketiga itu pendaftar yang mendaftar untuk program sarjana itu harus memiliki ijazah sekolah menengah. Dan untuk siswa dari negara dengan pendidikan sekolah dasar dan menengah kurang dari 12 tahun akan dianggap memenuhi syarat jika kalian itu telah menyelesaikan program pendidikan yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Korea setara dengan lulusan sekolah menengah. Lalu yang keempat itu pendaftar program master harus memiliki gelar sarjana atau diploma yang setara dengan atau lebih tinggi dari gelar sarjana. Lalu untuk persyaratan yang kelima yakni pendaftar yang akan lulus pada 28 Februari 2023 harus menyerahkan sertifikat prediksi kelulusan saat mendaftar dan menyerahkan sertifikat kelulusan resmi baik gelar atau diploma ke KIART selambat-lambatnya 28 Februari 2023 nanti. Nah, untuk pendaftar yang akan lulus pada 28 Februari 2023 tadi harus membuktikan bahwa kalian itu tunduk pada pengecualian untuk pelatihan bahasa Korea, yakni harus menguasai topik level 6. Jika kalian tidak menguasai topik level 6 atau bahasa Korea, semua penerima beasiswa ini harus mengikuti pelatihan bahasa Korea mulai di November 2022 nanti. Dan yang ketujuh, pendaftar itu harus memenuhi tingkat keahlian bahasa Korea yang ditetapkan oleh setiap departemen. Nah, untuk skor topik yang valid itu diperlukan, tapi jika tidak memungkinkan untuk menyerahkan skor tes yang valid, yang setara seperti sertifikat yang dikeluarkan oleh Institut King Sejong atau sertifikat oleh lembaga bahasa Korea yang dijalankan oleh Universitas Korea yang diterbitkan dalam waktu 2 tahun juga akan dipertimbangkan. Nah, untuk pendaftar yang lulus seleksi dokumen tanpa nilai topik yang valid dapat mengikuti tes bahasa Korea yang diselenggarakan oleh KIART. Namun hasilnya itu akan menjadi bahan pelengkap dan tidak menggantikan nilai topik ya guys. Lalu sekarang kita masuk ke persyaratan yang ke-8, yakni pendaftar itu harus menyerahkan portofolio seperti yang dipersyaratkan oleh masing-masing departemen atau jurusan kecuali jika tertulis portofolio tidak diperlukan. Lalu yang ke-9, penerima beasiswa ini dijadwalkan tiba di Korea dan mengikuti pelatihan bahasa Korea sebelum mengikuti program kuliah kecuali yang telah memiliki topik level 6.
Nah, untuk semua penerima beasiswa ini diharapkan untuk memasuki Korea pada akhir Oktober 2022. Dan sementara untuk pemegang topik level 6 dapat dibebaskan untuk bergabung pelatihan bahasa. Oke, tadi itu kan udah persyaratan dari beasiswa AMA-nya. Sekarang kita masuk ke dokumen yang dibutuhkan untuk daftar ke beasiswa AMA ini. Pertama, formulir pendaftaran. Oh ya, untuk syarat dan juga formulirnya sepertinya tidak jauh beda dengan tahun kemarin, tapi harus kalian perhatikan juga. Pertama itu ada formulir pendaftaran, esai personal statement, esai rencana belajar, penilaian medis pribadi. Terus yang kelima itu ada 3 surat rekomendasi. Nah, untuk referensi yang ditandatangani itu dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pengiriman. Rekomendasi ini diberikan dari instansi pemerintah, khususnya instansi ODA dan atau kedutaan besar Korea. Perwakilan dari lembaga pendidikan atau kebudayaan publik dapat memperoleh tambahan poin masuk. Lalu dokumen yang keenam yakni surat persetujuan. Formulirnya itu rilis informasi ya. Lalu yang ketujuh itu ijazah sekolah menengah atas atau surat keterangan calon kelulusan dan juga ijazah resmi atau surat keterangan lulus atau pendaftaran dari sekolah atau universitas yang terdaftar sebelumnya, dan ini harus diterjemahkan, disahkan notaris dan disahkan oleh konsuler Korea atau di apostil. Dan lalu untuk dokumen yang ke-8 yaitu transkrip akademik SMA atau universitas resmi, ini juga harus diterjemahkan dan juga disahkan oleh notaris serta disahkan oleh konsuler Korea atau di apostil. Lalu yang ke-9 itu fotokopi paspor. Nah, kalau paspornya tidak ada atau kalian belum punya paspor, bisa fotokopi KTP yang masih berlaku. Lalu yang ke-10 itu dokumen asli untuk bukti kemampuan bahasa, topik atau yang setara untuk bahasa Korea, TOEFL, IELTS, TEPS untuk bahasa Inggris. Lalu yang ke-11 itu portofolio. Kalian bisa sertakan nama kalian di setiap halaman atau item portofolio kalian supaya untuk mencegah kehilangan file lah. Lalu yang ke-12 itu sertifikat pengalaman kerja yang relevan, penghargaan dan atau prestasi lainnya, ini opsional. Oke, jadi ada 12 dokumen yang perlu kalian siapkan. Oke, sekarang kita masuk ke informasi yang sangat penting, dan ini penting banget untuk kalian dengarkan dan kalian simak baik-baik. Pertama, untuk pendaftaran ganda itu tidak akan diterima. Jadi pendaftar itu hanya boleh mendaftar beasiswa ini melalui satu program dan juga satu jurusan aja. Lalu yang kedua, semua dokumen itu harus ditulis dalam bahasa Korea atau bahasa Inggris. Untuk dokumen yang ditulis dalam bahasa lain harus diserahkan bersama dengan terjemahan yang telah disahkan atau dinotariskan tadi. Nah, yang ketiga, semua surat rekomendasi ini harus menyertakan kontak pribadi dan juga tanda tangan referensi asli. Saat mengunggah rekomendasi secara online, kalian bisa segel dan amplop harus dibuka dan dipindai untuk pengunggahan aplikasi kalian. Dan penerima beasiswa ini harus menyerahkan surat-surat ini sebagai dokumen asli melalui pos atau secara langsung. Oke, jika ada inkonsistensi nama pendaftar atau tanggal lahir pada dokumen yang diserahkan, dokumen sebagai bukti lebih lanjut untuk memverifikasi harus dilampirkan. Lalu untuk kemahiran bahasa Korea ya, skor topik ini harus diserahkan dalam masa berlaku yang tersedia atau yang telah ditentukan. Lalu untuk dokumen yang tidak lengkap atau salah dapat menyebabkan penolakan pendaftaran atau kegagalan dalam panitia seleksi dan pencabutan beasiswa bahkan setelah masuk ke Korea. Jadi kalian harus hati-hati banget untuk lampirin dokumennya, jangan sampai kurang, jangan sampai salah, atau jangan sampai tidak lengkap. Lalu ya informasi penting lainnya yakni dokumen asli yang diserahkan itu tidak akan dikembalikan kepada kepada kalian. Jadi kalian itu harus hati-hati dalam menyerahkan dokumen ya. Jadi untuk dokumen yang diserahkan itu cukup dokumen yang diminta aja, karena tidak akan dikembalikan lagi ke kalian. Lalu untuk penerima beasiswa ini harus menyerahkan salinan dokumen asli, namun jika tidak ada salinan ini harus disahkan oleh lembaga penerbit bahwa salinan tersebut sama dengan aslinya. Nah, semua dokumen ini harus berukuran A4. Jika lebih kecil, kalian bisa tempelkan bahan ke kertas tambahan berukuran A4. Dan jika lebih besar dari A4, kalian harus lipat kertas itu menjadi ukuran A4. Intinya harus ukuran A4.
Nah, untuk penerima beasiswa yang terdaftar di universitas lain harus mengakhiri statusnya sebagai mahasiswa sebelum masuk ke Korea. Dan setiap dokumen itu bisa di stapler, tapi jangan dijepit semua dokumen menjadi satu. Nah, kalian bisa sebutkan tanggal dengan urutan kayak tahun, bulan, dan hari. Jadi tahun dulu misalnya tanggal harinya berarti 2022, bulan 5, tanggal 22. Kalian itu harus hapus instruksi dan petunjuk di tempat kosong sebelum mencetak dan jangan mengubah format yang telah diberikan oleh pihak beasiswa. Oke, sekarang kita masuk ke cakupan beasiswanya. Jadi cakupan beasiswanya pasti kalian udah tahu banget bahwa beasiswa AMA ini memiliki cakupan beasiswa yang gede banget. Pertama, tiket pesawat. Jadi kalian itu akan menerima tiket pesawat kelas ekonomi dengan tujuan dari negara asal hingga Korea untuk keberangkat awal dan juga kelulusan kalian. Lalu tunjangan bulanan. Tunjangan bulanannya itu sebesar 800.000 won per bulan. Lalu yang ketiga, kalian akan mendapatkan pelatihan bahasa Korea. Nah, pelatihan bahasa ini intensif selama 4 bulan sebelum masuk kursus bahasa Korea selama liburan musim dingin dan juga musim panas. Lalu kalian juga akan dibebaskan biaya kuliah, yakni beasiswa ini biaya penuh hanya semester untuk reguler. Dan juga biaya pindah, kalian mendapatkan biaya pindah yakni 200.000 won saat kedatangan pertama di Korea. Dan kalian juga akan mendapatkan asuransi kesehatan. Dan asuransi kesehatan nasional Korea untuk kontribusi bagi mahasiswa internasional ya. Nah, sekarang aku mau jelasin informasi penting terkait tanggungan biaya atau cakupan beasiswa yang udah aku sebutkan tadi. Jadi pertama mengenai tiket pesawat nih. Untuk tiket pesawat ini untuk masuk ke Korea itu tidak akan diberikan kepada penerima beasiswa yang telah tinggal di Korea sejak tanggal pengumuman akhir penerima beasiswa. Nah, lalu yang kedua, QR ini tidak mengkompensasi biaya asuransi untuk perjalanan ke dan juga dari Korea. Untuk semua penerima beasiswa itu harus mengikuti pelatihan bahasa sebelum masuk ke QR. Dan orang yang gagal mencapai catatan kehadiran 85% akan dicabut dari penerimaan dan harus mengganti biayanya. Lalu yang keempat, setiap penerima beasiswa yang keluar dari program setelah memasuki Korea itu harus mengembalikan semua beasiswa, tiket pesawat untuk datang ke Korea, tunjangan bulanan, biaya pelatihan bahasa Korea, dan lain-lain. Nah, oke guys, jadi kalau kalian berminat untuk daftar beasiswa di AMA Scholarship QR ini, kalian bisa mengajukan pendaftaran online-nya di website ini, atau kalian bisa cek di description box aku. Tapi website ini akan dibuka hanya pada saat periode pendaftaran dan akan ditutup pada tengah malam di tanggal 10 Juni 2022 waktu Korea Selatan. Nah, kalian bisa mulai daftar beasiswa ini dari tanggal 30 Mei sampai 10 Juni 2022 waktu Korea Selatan. Setelah pendaftaran itu tidak dapat mengajukan perubahan dokumen lagi. Nah, untuk teman-teman yang bertanya-tanya kuota beasiswanya itu berapa sih? Jadi kuota beasiswa AMA ini sampai sekarang tidak pernah disebutkan atau masih secret. Nah, oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Cukup lengkap, jelas, dan ini satu-satunya. Dan ini merupakan clue yang aku dapetin dari pihak AMA. Dan mudah-mudahan ini sangat berguna untuk kalian. Kalau kalian masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung aja kunjungin atau langsung aja hubungin pihak AMA-nya di kontak ini. Dan segala informasi yang aku bagiin kalian aku dapatkan dari sumber website resmi AMA Scholarship atau QR, yakni di website ini. Oke guys, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Buat kalian semangat, semoga lolos, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.